Ada kawan saya baru-baru Jumat yang lalu, selesai khutbah, rakaat kedua sholat Jumat, jatuh, meninggal. Sebelumnya ada juga kawan saya ceramah duhur di masjid depan kantor gubernur. Lagi ceramah, tidak enak dia rasa, jatuh, mati. Baru-baru lagi sahabat saya di Jakarta, masih ceramah subuh di TVRI. Ceramah subuh di TVRI. Sore ajal menjemput. Katanya sini. Tanjak-tanjak sakaratil maut. Iya toh, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah bagaimana kamu mati. Alhamdulillah lagi ceramah meninggal. Lagi ngaji meninggal. Lagi puasa meninggal. Berjamaah meninggal. Nah, kenapa ada yang ditangkap gara-gara narkoba di sini? Kenapa? Nimpa tama kok narkoba di sini. Kenapa ditangkap kok? Karena Allah sayang kok. Coba Allah tidak sayang kok, nah biarkan kok Allah mati overdosis, mati kaperek kok. Allah sayang kok, berhenti kok, jaka lagi. Tangkap dia, masukkan lapas, penjara dia, masukkan dia supaya dia berhenti. Allah sayang kalian sehingga ditangkap, berhenti kok di sini. Dan aslina kok dongo, kalau di dalam sini maka masih mau kok begini. Tolong. Apa pitu nu pikir? Dijak kalamoko Allah kasih buka itu supaya kau ditangkap, supaya kau dalam sini berhenti. Tapi kalau kau sudah di dalam sini masih make, asli kamu goblok. Kaswatul qalbi namanya, mati hatimu. Maka jangan kau lagi kasih tahu istrimu, kasih masuk pantatmu. Kasih masuk di pisang, supaya masuk, supaya tidak dapat ki sogoki sipir. Tapi heran tuh nggak saya, bisa na masuk di. Carana masuk. Berarti si kongkol kok. Makanya Pak Kalapas ini bukan cuma penghuni yang harus dengar ceramah, pembinanya juga. Iya. Dari luar itu 3 pintu bos. Pintunya baja. Pintu kayu. 3 pintu. Ini tompa itu panjagana. Ada tompa X-ray-nya. Bagaimana bisa lolos itu barang? Pasti ada tong kamu yang di dalam lebih dongol lagi. Kalau dia masih di luar masih berkeliaran kate. Maka berhenti kok teman. Berhenti. Allah sayang kok itu nak kasih masuk kok di sini supaya berhenti kok. Apa kenaan itu narkoba? Kalau nasi konro bayau Pajiji. Ini 492. Dekora kalau teler gitu, mana laki-laki nak kira top perempuan. Ada dulu anak muda, saweran 5.000 cari teman. Dapat 50. Nah bilang tema aku beli ballo vodka kaja lagi. Kenapa paling nu balik? Ballo. 3 jirigen. Sudah itu saweran nak kumpul. Ayo tos. Minum nih mabos tengah. Pas mabos tengah, nambil motornya. Bayangkan mau kalau orang mabos tengah naik motor. Dia listrik nak kira aspal. Rarapak. Maknum jatuh. Terik lagi dia bilang, kurang ngajar. Siapa kasih pindah tiang listrik di sini? Bisa itu tiang listrik dikasih pindah dong. Nah, saudaraku, berhentilah berpikir yang macam-macam. Masuk di sini bukti kasih sayang Allah. Dan masuk di sini bukan hina. Orang masuk penjara bukan kehinaan. Yang hina kalau sudah masuk kok tidak mau berubah.
Ada orang hebat, alumni penjara. Siapa? Dan Tomo kok pelan-pelan juga. Iya toh? Bukan aib, bos. Jangankan manusia biasa. Kikira itu tidak ada nabi pernah dipenjara. Nabi manusia paling mulia. Dari seluruh jenis manusia, profesi paling mulia, nabi. The messenger, penyampai pesannya Allah, pembawa pesan. Nabi. Ada nabi yang sudah dipenjara? Ada, bos. Siapa nabinya? Yusuf alaihi salam. Coba. Apa dia bilang Yusuf alaihi salam? Ya Allah, kalau penjara ini membuat kau tersenyum kepadaku, kalau penjara ini membuat kau ridha kepadaku, saya ikhlas dalam penjara daripada saya di luar, engkau tidak sayang kepadaku. Jadi bilang kau begitu kalau berdoa kau. Ya Allah, saya tahu saya salah, saya tahu saya hilaf, tapi karena engkau sayang kepadaku, kau membuat saya masuk dalam penjara ini, saya ikhlas. Yang penting engkau ampuni saya. Ya Allah, tidak bisa ku terima melawan hatiku, tapi engkau yang maha membimbing. Bimbing perasaanku supaya saya ikhlas menerima hidupku ini. Yang kau lagi berpikir, bencarana lompat, bencarana itu. Jam berapa hilang, jam berapa tidak ada. Tidak tenang kau dongo. Maka saudara, kalau ada maki di dalam ini, tidak ada pilihan lagi, memperbaiki diri. Nabi Yusuf alaihissalam pernah dipenjara. Negara Republik Indonesia yang memproklamirkan Indonesia, yang menyatakan Indonesia merdeka, alumni penjara. Siapa? Insinyur Bung Karno. Itu semua alumni penjara. Tapi di dalam penjara dia memperbaiki diri. Dalam penjara dia belajar. Dalam penjara dia menempa diri. Maka kalau kalian mau menjadi mulia dalam penjara, perbaiki dirimu. Adakah orang tidak punya dosa? Mana ada manusia tidak punya dosa? Ustadz Dasat, banyak tonji dosaku, bos. Jangankan saya sebagai penceramah, Nabi Muhammad satu-satunya manusia yang tidak punya dosa. Satu manusia di dunia ini tidak punya dosa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang lain ada. Nabi Adam pernah berdosa ketika dia makan buah khuldi. Coba Nabi bos, Nabi. Nabi Yunus pernah berdosa. Kenapa? Saya bilang, cilaka ngaseng ini satu kampung. Sangka buruk dia tinggalkan tugasnya, lari dari tugas. Nabi itu bos, apalagi kate, pasti ada dosa. Berarti yang baik itu bukan dosa, yang punya dosa. Lalu siapa orang baik? Orang yang berdosa, dia akui, dia menyesal, dia tidak ulang, lalu dia ganti dengan kebaikan. Itu orang hebat. Ya Allah, salah. Kuakui Tuhan, hilap saya ya Allah, hilap ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahanku ya Allah. Berikan saya kemampuan tidak mengulangnya. Lalu setelah itu ganti kau dengan kebaikan. Apa yang kurang di lapas sini? Apa yang kurang? Apa? Tidak ada. Kau di luar. Dua telingamu toh? Di luar kau dua telingamu sebelum masuk kau di sini. Jawab kau. Hei, waktu di luar dua telingamu. Pegang sekarang, masih dua atau tinggal satu? Enggak ada yang kurang bos. Pegang ibadah itu di bawah. Masih ada Ji? Masih ada ya? Cuma enggak bisa dipakai. Iya toh? Semua iya Ji rea. Ji. Apa? Matanu. Waktu di luar dua. Bisa nulia uang 100.000? Bisa. Sekarang ini berapa? Enggak berubah Ji matanu. Apa pi? Di luar bagus Ji telingamu? Bagus. Bisa mendengar? Sekarang kau dengar kak? Apa ku bilang? Coba. Enggak ada yang berubah bos. Bang Kenu 2 Ji. Sekarang tinggal 2. Ampami 2. Lalu apa?
Di luar, bisa kau ngaji? Bisa kau ngaji? Di dalam? Apa? Kukana memang ya. Lebih hebat kau di dalam sini. Di luar, Pak Bote. Di luar, tukang tipu. Di luar, tidak pernah sholat. Dalam sini, sholat kita wah. Alhamdulillah. Maka jangan kau kecil hati. Bilang kau sama istrimu, Dek, saya memang dulu hina. Saya memang dulu bajingan. Tapi kasih saya waktu berubah memperbaiki. Saya buktikan nanti kalau suluk mak, kau akan mendapat saya jauh lebih hebat dari Dasat Latif. Ustaz, tapi mau ini apa Ustaz? Itu cewekku pergi sama cowok. Sabar mako. Nah bilang tahu istrimu, sudah mau kukasih waktu, tapi kau salah gunakan waktu. Mohon maaf kadang, saya tidak bisa lama menyendiri. Kau tidak boleh juga putus asa. Bilang kau juga, baiklah dek, daripada kau berzina, saya tanggung resiko masuk penjara di sini sebagai hukuman atas dosa dan kesalahanku, atas hukuman atas kegagalanku. Oke, saya terima, tapi tolong kau nikah baik-baik. Jangan kau berzina dek, supaya kau tidak berdosa. Saya ceraikan kau baik-baik, datangkan itu orang tuamu, saya kembalikan kau, saya ceraikan kau baik-baik, kau nikah baik-baik. Kau jadi laki-laki terhormat. Tidak ada bos. Ini sekarang stres ngaseng orang bos. Apa stres? Corona. Ini corona kah? Namanya tuh COVID-19. Ada deh baji narinna. Tapi pamalak-malak. Pun naparemang kucini ji bos, bisa kak lari. Ada di sana banyak kak, lari kak ke sana. Ada di sana, lari kak di sini. Ini corona ndak ditahu serangannya dari mana. Tapi tempat paling steril sekarang di lapas. Saya pergi masjid saja cemas. Pergi warung kopi cemas. Tapi di lapas Anda tidak perlu cemas. Ada yang pernah kena COVID di sini? Alhamdulillah, syukur kok. Andai saja kau di luar, bisa jadi kau nak kena COVID karena kau selalu berkeliaran. Selalu ambil sisi positif. Alhamdulillah. Bos, saya tanya kau lagi. Membayar kau makan di sini? Membayar kau? Gratis bos, 3 kali poin. Apa pi yang membuat kau menyesal masuk di sini? Apa yang membuat kau tertekan dan putus asa di sini? Saya ini nanti bisa makan kalau saya kerja. Kalau saya tidak kerja, tidak bisa ku kasih makan anak istriku. Kalian tidak kerja, makan kau bos 3 kali gratis. Apa? Jantung kau bilang kalau begitu gantian kipale Ustaz, kau masuk di sini saya keluar. Pacet tong. Saudara, jadi yang terbaik bukan yang di luar, yang terburuk bukan yang di dalam sini. Yang terbaik adalah yang mau memperbaiki diri. Apa cara memperbaiki diri Ustaz? 1, menyesal kok. Kalau kau sudah diponis sekarang, ya sudah sesali itu. Yang kedua, akui. Jangan kau lagi setiap datang istrimu masih melawan kau. Saya tidak lakukan, saya tidak. Padahal kau betul pelakunya. Artinya kau sudah di penjara, dosamu tetap jalan karena kau tidak akui. Kalau kau akui, penjara kau lewati, dosamu di akhirat nanti tenamu. Kalau banyak saya dengar di sini kasus membunuh, bikin kau surat. Kirimi surat keluarga korban. Saya menyesal, kipap mau porang aku dong. Saya berbuat begitu tidak kurencana. Ini betul-betul khilaf. Karena tidak ada orang membunuh kalau dia dalam keadaan sadar. Pasti dalam keadaan dia emosi dan di luar kontrol. Seperti saya Pak, dikasih kak badik ku laku apa? Nah kulihat saja itu badik negeri kak. Apalagi mau ku kasih begini, anda mampu kak.
Tapi ketika kondisi tertentu pasti kita bisa membunuh. Ketika setan menguasai kita, maka bikin kau surat. Maafkan saya. Kalau saya diberi waktu umur yang panjang dan keluar dari sini, saya akan datang ke kuburnya almarhum untuk mohon maaf. Kalau ada rezekiku, saya akan korbankan itu almarhum. Kupotongkan di kamping Quran sebagai rasa penyesalanku. Kalau kau kirim surat satu kali, belum dua kali, kirim kau terus. Setiap suratmu itu akan membuat amal di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kau telah mengakui kesalahanmu. Yang kau malah bilang tidak, dia yang salah. Kau tidak manusia mau memperbaiki diri. Nah, sudah akui, menyesal. Yang ketiga, jangan kau ulang. Kalau kau sudah di dalam sini, jangan kau ulang itu temperamenmu. Gampang marah. Itu tidak ada enaknya itu orang suka marah-marah. Koro-koroang. Mana ada bagusnya itu korong-koroang, Pak? Saya itu tidak suka kak marah. Maka saya bilang semua sama pegawaiku. Jangan kau kasih marah-marah, Kak. Karena kalau saya marah, habis amalku, busuk hatiku, maka saya tidak suka marah. Lebih baik ku pecat kau. Kalau ku pecah maka tidak ada marah-marahku. Lebih baik saya kerja sendiri. Tidak ada dosaku. Tapi kalau kau bikin jengkel Kak, pasti marah Kak terus. Berusak hatiku, hancur amalku, kau rusak pribadiku. Lebih baik saya pecat kau saja. Tidak ada baiknya itu orang suka marah-marah. Ambil saja, selalu senyum. Enak nih itu orang kalau tidak pernah marah. Maka sampai kau di sini, jangan kau lagi itu pelihara emosionalmu. Biar sedikit tamamu apa, nambi tempat dudukmu emosi maka sedih. Emosi kau tampeleng. Tidak ada baiknya itu orang emosi. Ambil. Nah hina kau Ustaz. Jadikan hinaan itu penghapus dosamu. Nah maki-maki kau Ustaz. Kalau kau sabar maki-makinya akan menjadi penghapus dosa-dosamu. Nah tendang kau Ustaz. Pikir-pikir kau dulu. Bos jangan kau tendang. Kau tahu itu? 2 orang kubunuh. Jangan kau balis-balis ya. Tapi saya maafkan kau. Tapi jangan kau ulang lagi ya. Bagaimana itu yang tato? Tidak harus kau hapus. Tidak harus. Namanya menyesalmi orang tuh. Saya hapus tato. Ada kegiatan saya Makassar hapus tato. Ratusan orang sudah dihapus tatonya. Saya tanya, waktu dihapus itu sakit. Sakit Ustaz. Waktu digambar tidak sakit. Nabi bilang tidak Ustaz. Kenapa tidak sakit? Nabi bilang mabuk Kak.